baru 1 tahun 6 bulan ternyata tumbuh lagi dok. Nah ketahuan tumbuhnya karena saya telat datang bulan. Terus tolong dok minta penjelasannya sama sarannya. Apa iya kista bergerak-gerak? Karena rasanya seperti berpindah-pindah. Tapi tiba-tiba ternyata ada kista berukuran 5 cm. 5 cm ya dok ya. Dan minggu lalu saya di USG lagi ternyata ada miom. Apa saya bisa hamil? Katanya sedih banget nih dok. Kita solusi apa? Ada obat yang bisa dikonsumsi tanpa operasi dok? Halo sahabat Rusni, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan, di mana lagi kalau bukan di acara ngobrol pagi bareng para ahli. Nah sahabat Rusni, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi sahabat Rusni yang sudah memfollow atau mengikuti akun Instagram kami, di mana hingga saat ini sudah mencapai 10.000 followers. Luar biasa sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, untuk sahabat Rusni yang belum mengikuti kami di Instagram, yuk segera follow akun Instagram kami karena sahabat Rusni akan mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan juga penawaran menarik mengenai layanan di Rumah Sakit Pelni. Nah, sahabat Rusni masih ingat dong mengenai video tentang program hamil bagi penderita mioma dan kista kemarin? Nah, kami tidak menyangka banyak sekali respon dan pertanyaan yang masuk di kolom komentar video tersebut. Nah, spesial hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari puluhan pertanyaan yang sudah masuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sudah hadir bersama kita Dr. Rian Hari Kurniawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Baik, alhamdulillah Mas Ridwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dokter. Baik, terima kasih sudah mau hadir kembali di acara Ngopi Pagi ini dok. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya dokter. Dokter tentunya masih ingat ya dok ya mengenai video kita kemarin Betul. mengenai program hamil pada penderita kista dan miom ya dok ya. Dan ternyata antusias dari sahabat Rusni di rumah ternyata luar biasa nih dok. Masih banyak yang penasaran mengenai kista dan miom ini. Nah mungkin kita akan mencoba untuk menjawab nih dok beberapa pertanyaan dari puluhan pertanyaan. Banyak ya. Banyak banget dok. Ya kita akan saring, dimana di sini sudah ada 7 pertanyaan dari sahabat Rusni. Mungkin kita langsung saja kali dok ya. Boleh, silakan Mas Ridwan. Siap ya dok ya. Siap. Oke. Yang pertama nih dok, ada pertanyaan dari Chasnia CGS nih. Katanya assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Saya kan dulu pernah operasi miom, baru 1 tahun 6 bulan ternyata tumbuh lagi dok. Nah ketahuan tumbuhnya karena saya telat datang bulan. Terus Ibu Chasnia ini melakukan USG, ternyata miomnya yang ada dan lebih besar dari ukuran kemarin. Tolong dok minta penjelasannya sama sarannya, soalnya Ibu Chasnia ini nggak mau operasi lagi. Nggak mau operasi dok. ya. Terima kasih dok sebelumnya. Baik, makasih Bu Chasnia atas pertanyaannya. Yang pertama tentu kita sadari penyakit seperti miom pada saat dioperasi itu adalah mengangkat penyakit yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua, tentu setiap penyakit ada kemungkinan kambuh. Seperti Mbak Chasnia ini ya, setelah 1 tahun 2 bulan ternyata muncul kembali miom dan ukurannya malah lebih besar dibanding miom yang pertama ya. Nah, mungkin beberapa faktor yang menyebabkan itu antara lain memang sudah bakat tiap orang munculnya miom itu. Kemudian juga yang kedua mungkin karena faktor lingkungan seperti diet yang tinggi akan bahan baku hormon estrogen seperti lemak dan kedelai. Kemudian juga adanya overweight dan obesitas itu memudahkan munculnya miom kembali. Lalu apakah perlu langsung dioperasi atau tidak? Sebenarnya Ibu Chasnia bisa diskusi dengan dokternya. Dokter nanti akan menilai miomnya ada berapa. Misalnya ada 1 atau lebih. Kemudian ukurannya, apakah kecil, atau sedang, atau besar. Kemudian letaknya mengganggu atau tidak. Jadi kita nilai dulu itu semua, baru kita diskusikan dengan pasien, apakah memang yang terbaik operasi, atau memang tidak perlu operasi dulu. Gitu. Jadi tidak selalu miom itu ujuk-ujuk langsung dioperasi, tentu tidak. Pencegahan apa sih dok yang bisa dilakukan untuk mencegah miom berulang nih dok? Ya, betul. Memang ini kalau kita baca di kepustakaan, miom itu tidak ada faktor yang sakleknya ya. Jadi ada faktor orang
yang bakat mudah tumbuh miom, ada orang yang juga tidak mudah tumbuh miom. Jadi pertama, sulit menjawab nih, apa yang bisa mencegah. Tapi yang mungkin kita bisa lakukan adalah perubahan gaya hidup, seperti pola makan, dikurangi konsumsi lemak-lemaknya, kemudian kalau memang ada kelebihan berat badan atau obesitas, diupayakan dikembalikan mendekati berat badan ideal. Mungkin itu, Mbak. Pemeriksaan secara rutin juga penting ya dok ya? Ya, mungkin evaluasi secara rutin bagus kalau dikerjakan. Siap baik dok. Kita langsung ke pertanyaan kedua ya dok ya. Oke, ya. Pertanyaan kedua ini ada dari Nathan Simin. Katanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, apa iya kista bergerak-gerak? Karena rasanya seperti berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Iya, pindah-pindah ya dok ya. Oke. Kalau bayi bergerak-gerak biasa ya, Iya. terasa. Tapi kalau kista, memang kita bayangkan kista itu mudahnya seperti kantung atau seperti balon yang berisi cairan itu. Apakah cairan itu nantinya darah, atau cairan itu bening, atau cairan kekuningan, itu kista. Nah, kalau misalnya kita bayangkan balon saja atau kantung berisi cairan, maka dia bisa saja dia bergeser-geser posisinya di dalam rongga perut. Gitu. Jadi mungkin itu yang Mbak rasakan, yang pertama. Kemudian yang kedua, pergerakan kista itu yang bergerak-gerak bisa membuat kista ini terpuntir. Nah, puntiran kista menyebabkan pasien ini akan terasa nyeri hebat gitu. Jadi ya itu, kalau misalnya ukuran kistanya itu kecil, rasanya kemungkinan bergeraknya itu kecil, kayaknya sih jarang ya. Tapi kalau kistanya ukurannya relatif besar, seperti 5 atau 6 cm, itu hati-hati pada pasien yang menderita kista ukuran seperti itu, bisa terjadi pergerakan bahkan sampai dengan puntiran. Yang tadi ya dok, bikin nyeri tadi. Bikin ya, nyeri, Dok? bikin nyeri. Rasa ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih dok, dari Mbak Endah Anggraini. Ya. Nih dok, saya kaget saat kehamilan anak pertama, ternyata saya ada miom setelah beberapa minggu USG. Tapi alhamdulillah nih, anak saya lahir sehat dan tidak kekurangan walaupun lahiran secara sesar ya dok. Ya. Nah, tapi saya takut untuk operasi miom karena saya maunya langsung hamil anak kedua. Jadi Ya. gimana nih dok? Ya. Dilema nih ibunya dok. Dilema Ya. nih, mau operasi dulu miomnya atau mau lanjut hamil. Ya. Ya, yang pertama tentu lagi-lagi diskusi dengan dokternya, apakah miomnya ini mengganggu rencana kehamilan atau tidak. Ya, karena ada miom-miom yang tidak mengganggu untuk kesuburan. Gitu. Jadi tidak semua miom mengganggu kesuburan. Ya. Nah, kalau miomnya tidak mengganggu kesuburan, nanti kembali ke ibu lagi, apakah mau angkat dulu miomnya atau lanjut hamil. Kalau hamil dengan miom, maka ada beberapa komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi, ya, seperti rahimnya kontraksi sebelum hamil 9 bulan, atau bahkan yang lebih parah bisa terjadi persalinan prematur, atau terjadi ketuban pecah lebih awal, atau karena ada miom nutrisi ke janinnya berkurang, bisa jadi janinnya ukurannya lebih kecil atau pertumbuhannya jadi kurang optimal. Nah, itu resiko yang dihadapi ibu hamil yang ada miom di rahimnya. Jadi itu nanti kembali kepada pasien nih, kira-kira mau pilih jalur yang mana. Memang kalau miomnya dibuang dulu, kita berharap kehamilannya memang lebih optimal sebenarnya. Kalau miomnya ini nggak ketahuan nih dok, tiba-tiba hamil. Ya, ya tentu kan nggak semua ibu pengen hamil tuh periksa-periksa dulu ya, tahu-tahu ada miom. Yang kalau memang sudah terjadi kehamilan dan pas di USG awal itu kelihatan miom, ya tentu kita tidak bisa lakukan apapun lagi pada miomnya karena ini sudah hamil. Jadi kehamilannya dilanjutkan. Tentu dengan pengawasan yang katakanlah lebih ketat lah, lebih ketat dengan dokter, supaya tidak terjadi yang tadi, pertumbuhan janinnya terhambat, ketuban pecah lebih awal, lahir prematur, supaya itu semua tidak terjadi. Baik dok, kita langsung saja ke pertanyaan keempat. Sudah masuk dari akun bernama Sinta1451. Dari Mbak Sinta. Iya, dari Mbak Sinta dok. Katanya mau tanya dok, saya baru operasi mio, tapi indung telur saya nggak diangkat dok, apa masih bisa hamil lagi? Nah, karena kata dokter yang menanganinya, karena habis dioperasi ini bilangnya nggak bisa datang bulan lagi gitu. Maksudnya kayak gimana dok katanya? Nah, itu tentu Mbak Sinta perlu ditanya ke dokternya ya, operasi apa yang dikerjakan. Tapi kalau dari cerita Mbak Sinta tadi, adanya miom di rahim, ya kemungkinan yang saya duga dilakukan operasi pengangkatan miom. Ya, jadi rahimnya mungkin ditinggal, tetap ada, miomnya diangkat. Kemudian indung telurnya tidak diapa-apain, artinya Mbak Sinta masih bisa menghasilkan atau berpotensi menghasilkan sel telur seperti biasa.
Jadi seharusnya masih bisa hamil ya, karena indung telurnya masih ada, kemudian rahimnya masih ada. Tapi kalau dokternya mengatakan setelah operasi miom itu tidak bisa haid lagi, mungkin dipastikan kembali ke dokternya. Tindakannya itu apakah hanya mengangkat miomnya saja atau mengangkat rahimnya sekalian. Karena ada juga beberapa kasus yang miomnya itu banyak ya, atau miomnya sangat besar sehingga tidak mungkin lagi mempertahankan rahimnya. Jadi sekaligus diangkat dengan rahimnya. Mungkin perlu ditanya sama dokternya kembali. Untuk Mbak Sinta mungkin dipastikan kembali ya dok ya, dan lakukan pemeriksaan kembali gitu ya. Untuk program mungkin nanti bisa dibicarakan sama dokternya ya dok ya. Bisa. Lalu kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari akun bernama Misno nih. Misno? Iya, Misno. Atau ini kan nama asli atau nama panggilan nih. Dok, katanya saya belum punya anak. Saya nggak ngerasa ada gejala apa-apa nih dok. Tapi tiba-tiba ternyata ada kista berukuran 5 cm. 5 cm ya dok ya. Dan minggu lalu saya di USG lagi ternyata ada miom. Apa saya bisa hamil? Katanya sedih banget nih dok. Minta solusi apa? Ada obat yang bisa dikonsumsi tanpa operasi dok? Iya, jadi ini mungkin yang nanya perempuan ini kayaknya nih, Mas Ridwan ya. Karena ada kista, ada miom ya. Yang pertama ya semoga dimudahkan ya mendapatkan keturunannya. Kemudian dengan adanya kista 5 cm, memang betul dengan adanya kista itu berpeluang menurunkan kemungkinan keberhasilan hamil alami. Apalagi dikombinasi dengan adanya miom ya. Jadi ini udah ada 2 faktor yang mempersulit mendapatkan keturunan. Satu ada kista, satu ada miom ya. Tapi ini bukan berarti nggak bisa untuk yang nanya ya. Jadi nanti bisa diskusi dengan dokter. Yang pertama, apakah kistanya ini perlu diangkat dulu atau tidak sebelum masuk program hamil. Yang kedua, apakah miomnya ini tergolong miom yang mengganggu kesuburan. Karena tidak semua miom mengganggu kesuburan. Ada juga miom-miom yang tidak mengganggu kesuburan, jadi tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Ya, jadi menurut saya tetap perlu konsultasi dengan dokter. Dan juga jangan lupa nih, kalau hamil itu kan kerja bareng, kerja tim antara istri dan suami. Nah, suami juga diperiksa juga, ya, karena itu memberi kontribusi juga buat kesuburan. Karena kerja sama, jadi dua-duanya harus bekerja sama juga. Dua-duanya sama juga. Jadi dua-duanya harus diperiksa ya dok ya. Iya. Sama-sama tahu nih penyebabnya apa. Betul. Nah, jadi untuk Mbak Misno nih, lebih baik untuk berkonsultasi ya dok. Iya, sebaiknya sih konsultasi. Iya, biar programnya kan karena ini masih bisa hamil ya dok ya. Masih bisa. Masih ada kemungkinan untuk melakukan program kehamilan, jadi lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu dan memeriksakan diri bersama suaminya ya dok ya. Bareng suaminya. Nah baik dokter, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Ini ada dari Mbak Novi Roy. Katanya kalau kista endometrium di ovarium kanan, bukannya bisa hamil dengan indung telur yang ada di ovarium kiri. Ya, betul juga nih, pemikirannya logis ya. Logis. Jadi mungkin bukan kista endometrium, tapi kista endometriosis maksudnya ya. Ada kista endometriosis di ovarium atau indung telur kanan. Memang betul perempuan punya 2 indung telur, kanan dan kiri. Ini semuanya bikin telur nih. Ya, jadi ada penyakit kista di sebelah kanan. Setuju sekali dengan Mbak Novi tadi yang nanya ya, bahwa dengan ada kista di sebelah kanan, yang sebelah kiri kan harusnya sehat dong, harusnya bisa bikin telur ya. Itu betul sekali jawabannya Mbak Novi. Jadi masih bisa menghasilkan sel telur dari ovarium kiri yang sehat. Cuma memang yang perlu diingat, dengan adanya kista endometriosis di sebelah kanan, kista ini bikin lingkungan dalam panggulnya itu jadi kurang sehat sebenarnya, suasananya. Gitu, dan itu berpotensi mengganggu juga, mengganggu proses pematangan telur, mengganggu pergerakan sperma, mengganggu pergerakan embrio juga. Jadi kalau ukurannya memang sudah cukup besar, dokter biasa menyarankan diangkat dulu kistanya, walaupun hanya satu sisi, diangkat dulu kistanya sebelum masuk ke program hamil. Tapi kalau ukurannya memang dirasa kecil dan tidak terlalu mengganggu, kita masih bisa mengharapkan dari indung telur yang sebelah kiri yang sehat. Betul sekali Mbak Novi. Jadi meskipun salah satu sehat, tapi yang terganggu itu harus diatasi dulu ya dok ya? Iya, karena dia mengganggu situasi keseluruhan lah. Oke. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya dok ya? Terakhir nih. Jadi mohon maaf ya untuk sahabat Rusni yang pertanyaannya tidak terjawab ya dok ya. Bisa bertanya di sesi selanjutnya, langsung komentar ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada pertanyaan dari Rosmawati. Katanya, dok, saya ada kista ukuran 5 cm juga dok. Terlihat pas USG saat hamil anak pertama di usia 2 bulan. Setelah melahirkan, mau memberanikan operasi saat USG kista, tidak terlihat ternyata dok. Setelah USG secara bolak-balik dok ya.
pasca berulang. Ya. Nah, pada hamil anak kedua dan ketiga, tetap saat USG ini kistanya tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, apakah nanti bisa tumbuh lagi nih dok kistanya? Ya. Apa isi cairan kista itu tidak berbahaya? Ya, ya. Wah, ini kasusnya unik juga ya. Iya. Jadi sempat ada kista, tapi setelah itu nggak tampak lagi. Ya, yang pertama tadi siapa namanya? Mbak Rosmawati ya. Kalau di USG tidak tampak kista ya sudah tidak ada kista. Yakin saja tidak ada kista jadinya Mbak. Jadi nggak usah khawatir. Ya memang nggak ada kista, jangan dicari-cari gitu ya. Mungkin yang dulu pas ketemu di hamil usia 2 bulan, bisa saja itu suatu kista yang sifatnya tuh normal atau fungsional istilah kita. Dan itu bisa hilang dengan siklus haid ya, atau dengan seiring waktu kalau ukurannya kecil jadi bisa hilang. Jadi sekarang diyakinkan bahwa tidak ada kista di dalam indung telurnya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, apakah mungkin muncul kembali kista ya? Jawabannya mungkin saja ya. Tapi tentu Mbak tidak perlu khawatir berlebihan ya. Seandainya memang siklus haidnya teratur, kemudian tidak ada gejala seperti perutnya tidak nyaman atau nyeri, maka ya saya rasa tidak ada kemungkinan ke arah sana lah ya. Atau kalau Mbak ragu-ragu karena pernah ada kista, ya boleh aja misalnya secara berkala 3 bulan atau 6 bulan ke dokter kandungan dilakukan ultrasonografi buat melihat untuk meyakinkan bahwa tidak ada kista. Gitu. Nggak usah khawatir berlebihan ya dok ya? Nggak usah. Kalau dari USG-nya tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Oh. Tetap harus melakukan pemeriksaan diri ya dok ya? Iya. Secara berkala nih, demi kesehatan ya dok ya? Setuju. Baik dokter, nih sebelum kita tutup dok, mungkin ada tips-tips nih dari dokter untuk para ibu ataupun para orang tua yang akan melakukan program kehamilan nih dok. Silakan pasti setelah mendengar tadi bahasan tadi, Ya. jadi apa ya? Jadi aware nih terhadap Betul. diri sendiri nih. Betul. Mengenai Iya. kista ini. Ya, jadi para ibu-ibu nih, sahabat Rusni sekalian, memang kita diskusinya panjang nih tentang miom dan kista. Memang ini berkontribusi pada gangguan kesuburan ya. Tapi tentu kita harus lihat lagi dengan kacamata yang lebih besar bahwa kista dan miom ini berkontribusi terhadap 40% gangguan kesuburan yang disebabkan oleh faktor perempuan. Jadi di luar kista dan miom ada lagi yang lain-lain tuh yang berpengaruh ke gangguan kesuburan ya. Mungkin tuh nanti bisa diskusi dengan dokter kandungan ya. Baik, luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Mas Ridwan. Nah, Sobat Rusni, gimana mengenai diskusi tadi? Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Rusni ya. Nah, bagi yang masih penasaran, mending langsung konsultasi dan memeriksakan diri bersama dokter Yan di Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 4 sore. Nah, bagi Sobat Rusni yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan lain, bisa menyampaikan pertanyaan tersebut di kolom komentar setiap video kami. Nah, nanti kami akan coba jawab di sesi khusus selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami, karena Sobat Rusni akan mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan juga penawaran khusus mengenai layanan di Rumah Sakit Pelni. Sobat Rusni juga wajib untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Yan atas Sama-sama Mas penjelasannya Ridwan. dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Rusni di rumah ya dok ya. Baik, Ya. salam sehat. Salam sehat.